Jadi ini memang awalnya nyambung ya, masih utuh jalannya. Cuman karena beberapa minggu terakhir sempat hujan besar, ini longsor kayak gini. Oke, jadi ternyata ini walaupun hasilnya nggak ada madu, yang bagian telurnya ini, bagian anaknya bisa langsung dimakan kayak gini. Ini saya baru tahu. Perhatian tim Indonesiaku kali ini tertuju pada sebuah kampung di tengah pegunungan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kabarnya, di balik keindahan Sumbawa yang sungguh memikat, ternyata tersembunyi permasalahan tentang sejumlah desa yang masih tertinggal. Perjalanan kali ini kami mulai dari Kota Alas menggunakan sepeda motor. Menurut informasi warga, Dusun Mata Mega bisa kami tempuh lebih cepat dengan menggunakan motor trail. Sejumlah persiapan dilakukan. Dan kini saatnya kami berangkat. Kami mulai melewati pemukiman warga di Desa Marente. Jalan berlumpur mulai nampak di hadapan kami. Motor kami pun harus melaju dengan sangat hati-hati. Dan benar saja, motor yang saya tumpangi nyaris tergelincir. Pak Kepala Desa yang membawa motor akhirnya harus kembali untuk mengambil ancang-ancang. Meskipun diselimuti rasa khawatir, untunglah kami berhasil lolos. Malang motor yang membawa porter kami terjatuh. Bagian depan motor hampir saja terlepas. Beruntung bagian mesin tidak mengalami kerusakan. Perjalanan kami lanjutkan. Sampai di sini perjalanan kami berhenti. Ini berarti putus sampai sini aja nih ya Pak ya jalannya? Sampai kita jalan ke Mata Mega, Sumut Mega, kita bisa lewat kendaraan ini. Ayo Mbak, kita jalan. Oke, baiklah. Jadi ini cuma bisa stop sampai sini motornya. Dan Dusun Mata Mega ini sebenarnya merupakan salah satu wilayah di mana warga ini merupakan penduduk asli Sumbawa. Cuma sayangnya akses untuk ke sana masih sangat buruk. Bahkan tadi baru sekitar 2 kilo dari desa. Ini motornya terputus sampai sini, kita harus bantu jalan kaki. Dan kita akan lihat seperti apa perjuangan masyarakat untuk sampai ke dusun dan bagaimana warga di Mata Mega harus hidup terisolir di tengah hutan. Lewat sini apa ya? Hati-hati Mbak, hati-hati. Sampai di sini, para pengojek tak bisa lagi mengantar kami lebih jauh. Akhirnya saya, Kepala Desa dan tim liputan memutuskan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Mbak, duri. Jalan setapak di tengah lebatnya pepohonan menjadi jalur pertama yang harus kami lewati. Namun kabarnya ini belum seberapa jika dibandingkan dengan medan berikut yang menanti kami. Jalur yang rusak akibat longsor kini menganga lebar. Kami harus terus berhati-hati. Sisi jalan yang langsung berhadapan dengan jurang bisa sewaktu-waktu memakan korban. Aduh. Oh, oke. Jadi ini memang awalnya nyambung ya, masih utuh jalannya. Cuman karena beberapa minggu terakhir sempat hujan besar, ini longsor kayak gini. Pohon-pohonnya pada tumbang, tanahnya ikut jatuh, jadi kubangan gede kayak gini. Maka ini salah satu alasan juga kenapa tadi motor nggak bisa lewat. Ini kita juga harus hati-hati nih, lewatin tebing-tebingnya. Aduh. Ini sampai atas masih gini terus ya Pak jalannya ya? Saat melewati titik longsor pertama, saya sempat terpeleset.
Ayo. Ayo. Maaf. Astaga. Sepertinya saya harus lebih hati-hati memijakkan kaki ke tanah jalan yang licin. Licin. Kami terus berjalan menembus jalur berbukit di tengah hutan yang lebat. Jalan menanjak menyambut kami. Batuan dan lumpur menambah berat perjalanan yang kami lalui. Namun, kami tak menyerah. Selangkah demi selangkah pada akhirnya pasti akan membawa kami ke tempat tujuan. Bagi saya yang tidak terbiasa mendaki ini, perjalanan sampai ke Mata Mega terasa berat. Dalam perjalanan, sebuah sungai tampak di hadapan kami. Beruntung arusnya tidak begitu deras, hingga sungai bisa kami lewati. Di seberang sungai, beberapa warga Mata Mega tengah beristirahat. Kami pun memutuskan untuk ikut duduk sejenak di sini, meregangkan otot kaki sembari berbincang-bincang. Apa aja biasa kebutuhan yang dibeli di Alas? Macam ya ikan segala macam kita beli. Sembako gitu juga Iya, beli di bawah. beli di bawah semua itu. Terus diangkut ke atasnya gimana? Dipikul. Dipikul kayak gini? Ya. Jalur berbukit ini memang satu-satunya akses penghubung Dusun Mata Mega dengan dunia luar. Setiap kali warga membutuhkan barang keperluan ke kota, maka mereka harus melintasi jalan rusak ini dengan berjalan kaki. Usai beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Medan jalan berikutnya semakin buruk. Jalur bekas longsor tidak bisa dihindari. Tanjakan yang kami lewati seakan tidak ada akhir. Udah mulai agak adem kalau di sini ya Pak ya? Ya, ada lagi. Setengahnya lagi. Ini masih berapa kilo lagi nih Pak kira-kira? Tinggal 10 kilo. Masih 10 kilo. Aduh, luar biasa jalannya. Ini rasanya tuh kayak nggak ada ujungnya. Habis ngelewatin satu tanjakan, ada lagi. Padahal ini belum ada setengah perjalanan. Kurang lebih katanya masih 10 kilo. Aduh, semangat ya. Longsor dan jalan rusak menjadi musibah tahunan yang selalu dihadapi warga saat musim hujan tiba. Namun menurut warga, longsor yang terjadi tahun ini merupakan yang terparah. Pak, ini kan dari tadi awal jalan sama nih Pak, jalannya batu-batu, nanjak, licin. Kenapa nggak dibenerin? Ini kan butuh proses karena ini sudah jalan kabupaten. Jadi kalau anggaran desa itu tidak memungkinkan. Jadi ini antisipasi masyarakat dengan swadaya masyarakat ini setiap musim kemarau baru dikerjakan. Oh, kalau musim hujan gini Kalau musim hujan udah ini, pasti stop. rusak jalannya. Rusak. Tiap tahun udah rusak ini. Sepanjang perjalanan saya tak melihat ada saluran air di pinggir jalan. Ini mungkin salah satu jawaban mengapa jalan begitu mudah rusak dan longsor akibat tergerus air. Ini dari awal perjalanan tadi, ini merupakan titik kelima bekas longsor yang kita temukan. Dan seperti ini memang yang paling parah, karena ini amblasnya bisa 2 meter lebih. Saya nggak kebayang kalau misalnya harus jalan lewat sini di malam hari, dan ini perjalanan juga belum sampai. Jadi semoga aja sebelum gelap, kita udah bisa tiba di desa Mata Mega nanti. Sudah hampir setengah hari kami berjalan. Kami pun memutuskan untuk menyantap makan siang terlebih dahulu. Nasi bungkus yang kami bawa dari kota menjadi pengisi tenaga untuk bisa melanjutkan perjalanan. Tak hanya tanah yang longsor, pohon-pohon yang tumbang juga menghalangi jalan kami menuju dusun. Warga Mata Mega memang bisa melakukan perjalanan ini hanya dengan waktu tempuh 5 jam. Namun tidak bagi kami. Kaki kami yang tidak terbiasa melawan tanjakan membuat kami lebih sering berhenti dan beristirahat. Adanya kabut adalah penanda bahwa kami berada di gunung yang cukup tinggi. Sudah tak lagi terhitung berapa tanjakan dan turunan penuh batuan licin yang sudah kami lewati.
Akhirnya, kami pun sampai di Mata Mega. Ini udah masuk desanya berarti ya? Dusun Mata Meganya. Oke. Akhirnya setelah menunggu perjalanan hampir 9 jam yang sangat melelahkan, kami tiba juga di Dusun Mata Mega di Sumbawa Besar. Saya nggak kebayang kalau misalnya jadi warga di sini seperti apa kondisinya. Setiap hari harus bolak-balik dengan jalan yang seperti itu. Dan sekarang kita lihat seperti apa kehidupan masyarakat di sini. Dusun Mata Mega berada di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Terdapat sekitar 700 jiwa yang bermukim di sini, jauh dari keramaian kota. Mata Mega sendiri memiliki arti awan mati. Ini karena lokasi kampung warga yang terletak di ketinggian yang sama dengan awan. Setelah 1 hari penuh bergelut dengan jalan buruk, akhirnya kami bisa beristirahat. Dengan kondisi yang terisolir di pegunungan, sebagian besar warga Mata Mega memilih untuk bersandar pada hasil alam. Selain bertani, mencari madu juga umum dilakukan masyarakat. Hari ini, saya bersama Yasi dan Han memulai perjalanan kami menuju hutan. Perlengkapan yang disiapkan tak banyak, hanya ember untuk menampung madu dan sebuah tali untuk memanjat pohon. Kita langsung jalan? Iya. Lokasi hutan madu jaraknya jauh dari pemukiman. Rute jalan seperti inilah yang harus kami lalui. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, kami pun tiba di lokasi. Mata kami harus jeli melihat keberadaan sarang lebah di antara ranting-ranting pohon. Oh, yang atas itu? Tak lama, Han menemukan sebuah sarang berukuran cukup besar di atas pohon setinggi 10 meter. Kami pun mulai bersiap. Kini saatnya membuat bom asap. Caranya, daun-daun dikumpulkan menjadi satu. Sabut kelapa kering yang dibawa dari rumah diletakkan di bagian tengah daun. Daun pun digulung dan diikat menjadi satu gumpalan besar. Daun inilah yang nantinya akan dibakar Han saat memanjat pohon. Asap yang dikeluarkan bisa melindungi pencari madu dari sengatan lebah yang mengamuk.